Itu patah hati tuh gue. 2 bulan gue cuman makan nasi sama KFC doang. Itu makan nasi sama KFC itu mewah juga sih. Itu biasa aja ya? Oh sorry. Gue pikir tadinya itu ngambeknya makan pakai KFC sih. Gue tuh kepengen motor yang bener-bener mengingatkan gue sama motor gue pertama kali. Ini motor punya special place buat gue, itu ada special place-nya banget. Halo Tante semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Sekarang spesial, nggak di kantor, tapi kita lagi ada di Briza Coffee di daerah Sentul bareng sama Mas Glenn. Sehat, Wih, what's up? Sehat ya? Sehat Mas. Nah di belakang ini adalah kendaraan-kendaraan punya Mas Glenn. Salah. Jadi, oh punyanya? Punya Mas Adi KZ. Punya Mas Adi KZ. Dan punya Mas Rizwan. Jadi kebetulan nih kemarin gue dapet amanat dari Mas Glenn buat ngebangunin 2 motor yang kemarin di episode-episode kemarin itu kita ngeliatin proses restorasinya. Nah ini motornya udah jadi nih. Nah kebetulan banget Mas Glenn lagi mampir ke Jakarta kemarin. Betul. Ya. Lagi Jakarta. ada visit ke Jakarta. Jadi sekalian aja deh kita bikin konten di Briza. Mumpung mobilnya juga lagi ada di sini semua. Lagi ngumpul di sini. Benar ya Mas ya? Betul. Memang mobil ini lagi di Jakarta atau memang lagi ada urusan di Jakarta Mas? Mobil ini sebetulnya emang diparkirnya kebanyakan di Jakarta. Karena di Balikpapan sendiri gua kekurangan orang yang menurut gue up to the standard buat baikin mobil-mobil ini. Gitu. Bukan artinya nggak ada orang yang bisa ya. Bisa cuman kembali lagi biasa kita kan punya chemistry sama bengkel-bengkel yang biasa kita bangun-bangun mobil dan lain. Pasti Mas Rizwan juga punya hal yang sama lah. Nah kebetulan di sini kan ada yang namanya Jarusdi. Mas Rizwan kenal Jarusdi nggak? Jasa urus Adi ya. Iya. Jadilah begini nih. Jadilah mobil-mobil ini di sini. Jadilah begini. Iya. Jadi kalau dihitung kilometernya mobil ini, tinggian Adi yang pakai daripada gua. Tapi dia itu konsisten Mas. Konsisten. Maksudnya ngomongin masalah pakai mobil ini ya. Iya konsisten dia. Mobilnya kan nggak ada yang normal nih. Ada yang normal. Ya kan? Nah dipakai beneran sama dia. Gue sih kemarin jalan-jalan sama dia di Bandung, naik Supra. Google Maps kebetulan jalan kaki tuh. Jadi gue bisa ketemu sama dia. Dai, ini jalanan kecil banget. Agak emang lewat sini. Habis itu tuh gini, Dai, kok depannya bangunan ya? Kita salah jalan dong. Pas gue bilang, anjing jalan kaki titik-titik Dai, pantesan aja. Nah, dia memang selain konsisten membangun mobil, ngototnya juga konsisten sih dia ya. Jadi udah gue tawarin Mas. Ya, kita naik mobil sana. Kagak. Kita ini adalah kendaraan Wan, bisa diperlakukan sebagai mana layaknya kendaraan. Ya, saya lama-lama juga mulai agak males sih main sama dia ya. Agak ngotot mulu ya orangnya ya. Jadi gue ada urusan masuk ke gang gitu, ngeliatin bapak-bapak lagi di warung gini, ini mau kemana mobil ya? Karena mana lebar banget kan mobilnya. Iya, lebar, panjang gitu kan. Ya itulah Adi ya teman-teman ya. Gak usah ditemenin lah. Gak usah ditemenin. Tapi di Jakarta lu sering pakai gak sih Mas mobil? Gak juga. Gue di Jakarta lebih memilih pakai mobil-mobilnya temen-temen gue yang jauh lebih normal. Kebetulan ada beberapa temen gue yang mobilnya masih standar dan enak dipakai. Iya. Gue lebih memilih pakai itu sih. Ditawarin seringkali juga ditawarin, panasin lah mobil. Ada pilihan mobil lain? Ada, ayo udah yang lain aja. Mumpung lagi di Jakarta gitu. Tapi di Balikpapan pakai? Enggak juga. Enggak juga. Di Balikpapan gue lebih memilih pakai Kijang Innova 2400 diesel ya? Ya itu. Ya lebih enak ya? Jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Drivingnya lebih nyaman. Ya pasti. Bawa barangnya lebih banyak. Gitu, tapi kalau dilihatinnya ini lebih dilihatin. Iya mungkin ya. Iya. Tapi jadi takut-takut gitu loh Mas bawanya. Takut-takut kesenggol. Iya. Jadi ya udahlah. Kasihan Mas Adi bangunnya udah capek-capek. Ntar dia kerja lagi. Bener. Ngerapin lagi. Iya udahlah nggak usah lah.
Itu yang dicari katanya, ada suara-suara bilang itu yang dicari, itu rezekinya katanya, itu yang dicari. Iya, dia kaya, gue miskin kan ujung-ujungnya. Mas, kalau ngomongin masalah kendaraan, ini kan kendaraan lo bisa dibilang ikonik-ikonik banget nih semuanya. Kalau yang awalnya tuh lu kan sekarang di motorsport juga, balap iya, segala macam. Apa sih yang pertama kali bikin lo tuh suka sama otomotif atau malah balap iya? Dan kebanyakan mungkin orang akan yang balap mobilnya akan jarang yang begini-begini. Iya dong, yang betul. stand semua segala macam, lebih ke arah yang sesuai dengan yang apa yang dilakuin. Iya. Sebenarnya gini sih Mas, gue tuh justru agak sangat kebalik dengan lagi-lagi kalau teman-teman udah sering dengar nama Adi KZ ya, dia kan anak mobil sebelum jadi anak balap. Bener. Kalau gue tuh anak balap yang jadi anak mobil. Oh, gitu. Iya. Dan gue ngelihat di beberapa podcast teman-teman pembalap profesional lain kayak misalnya Mas Nanda, terus Sean apa segala gitu, mereka tuh nggak punya ketertarikan sama sekali sama mobil anak klub kayak kita gini lah gitu. Mereka tuh nggak pernah punya ketertarikan soal itu. Gue tuh sebenarnya suka mobil, suka motor. Kebetulan lahir di keluarga yang isinya pembalap semua, jadilah gue jadi pembalap gitu. Tapi sebenarnya roots gue itu, gue emang suka mobil, emang suka alat kendaraan otomotif lah gitu, gue suka gitu. Nah jadi pas dulu waktu kecil mungkin cuma punya poster di dinding mobil-mobilnya, dan dari dulu tuh gue nggak pernah suka. Mungkin nggak pernah suka itu relatif ya, tapi gini, di keluarga gue tuh nggak ada yang pernah nyebutin mobil Lamborghini, mobil Ferrari, karena memang kita bukan ada di financial status yang bisa buat affording beli mobil-mobil itu. Jadi dari dulu poster gue tuh Evo 4, Evo 5, Subaru 22B, gitu-gitu, terus NSX, GTR. Yang gue tahu itu sebenarnya. Along the way, gue mobil pertama kali di Australia itu turunannya abang gue. Itu kalau lu tahu Mirage Cyborg, yang modelnya kayak Estilo. Yang modelnya kayak Estilo. Nah itu tinggalannya dari abang gue. Abang gue balik ke Indonesia, mobil abang gue ada lagi nih satu, Subaru Forester. Tapi itu full standar dan gue bingung juga Forester mau diapain juga. Yang ini ada satu donor car yang gue lagi iseng, gue apain ya? Gue colokin mesin Evo 4. Oke, di sini ada yang pernah bikin tuh. Ada orang Medan kalau nggak salah. Tapi itu kan body Cyborg yang lama kalau nggak salah. Iya. Yang abu-abu ya kalau nggak salah ya. Ada yang putih tuh, mukanya depannya Evo ya? Mukanya depannya Evo malah. Oh Mikail ya, Mas Mikail itu ya? Iya. Itu mesinnya Evo ya? Mesin Evo. Nah gue gitu juga, cuman gue nggak ganti paretan tengah yang buat four wheelnya, jadi tetap two wheel. Alhasil gardan lagi, as depan putus mulu. Karena transferasi keempat dibebani kedua doang. Dan di sana itu kan tipikal yang lu bisa ngebutnya cuma sampai lari 60 ya. Jadi 1, 2 habis gitu. Tapi karena gue orangnya terlalu bersemangat, satunya sampai mentok, putus as roda. Lama-lama ya udahlah jual aja. Lama tuh gue pakai mobil Subaru. Abis itu nabung kebeli Evo 9. Nah itu makin jatuh cinta lagi gue sama namanya mobil JDM. Gitu. Jadi emang startnya dari si Cyborg itu. Dari Cyborg itu terus beli itu. Bisa ketemu Evo. Beli Evo. Yang lucunya ini ada satu pengalaman yang agak bodoh. Jadi dulu gue ngebuat Queensland Evo Owners Chapter Queensland. Isinya gue berempat sama teman gue. Abis itu gue balik ke Indonesia. Abang gue itu lagi balap rally. Pakai Subaru kan dia kan. Dia beli mobil, ada satu spare car. Tadinya sebelum gue balap di rally itu gue balap touring pakai Honda Jazz. 2010 tuh. Akhirnya ketika ada mobil cadangan itu bokap gue nawarin, lu mau nggak nyobain rally. Gue cobain tuh, lagi-lagi JDM lagi nih mobilnya kan. Oke lah gue mau. Abis itu gue posting tuh zaman masih Facebook segala gitu, gue posting di situ. Malamnya gue mau login ke kayak modcom gitulah Mas di sana. Apa sih namanya? Ya thread gitu. Iya thread gitulah. Kok gue nggak bisa
login ya. Gue chatting tuh ke temen gue yang kebetulan adminnya itu. Oh lu udah di-kick? Hah, kok gue di-kick? Ya lu balapannya pakai Subaru. Anjing lah. Oh, karena sangat bertolak belakang nih. Wah, di tempat gue, jadi ada namanya Queensland F-Owner sama yang satunya Rexinet. Dua-duanya kayak modcom-modcoman Kaskus dan lain-lain itu. Dan itu emang ejek-ejekannya sebegitunya. Antara Evo sama Subaru? Antara Evo dan Subaru. Jadi ketika gue balapnya pakai Subaru, di-kick gue seadanya. Anjing gak pakai nanya tuh ya? Gak pakai nanya. Ada nih postingan Subaru. Del. Langsung. Ngapa jadi nggak bisa sharing aja? Nggak bisa sharing. Langsung. Ya udah, jadi balik ke topik awal, kenapa gue suka mobil-mobil itu sebenarnya dari awal tuh emang gue suka mas, tapi nggak pernah jadi anak klub mobil. Emang suka aja, emang suka aja dengan mobil-mobil itu. Lu suka melihatnya? Suka melihatnya, gue suka teknologinya. Teknologi, ya. Gue ngelihat mobil-mobil Jepangan itu kayak, kita ceritain aja Nissan deh, Nissan R32. Yang seharusnya mobil itu diproduksi jauh di kemudian tahun, tapi diproduksi di awal untuk ngelawanin waktu itu BMW E30 apa segala waktu di Japanese Touring Car itu kan. Begitu mobil itu keluar langsung nggak ada lawannya selama bertahun-tahun. Dan fun fact, mobil itu sebenarnya R32 itu disebut Godzilla bukan oleh orang Jepang, tapi oleh orang Australia. Jadi asal nama Godzilla itu sebetulnya orang Australia yang ngomong. Kalau di Jepang kan Gojira ya namanya. Justru karena mobil itu diimpor ke Australia di tahun 94 apa 93 gitu, dipakai balap di Bathurst. Selama 2 tahun berturut-turut mobil itu nggak menang terus dan akhirnya di-ban. Oh di-ban? Di-ban sampai akhirnya kejuaraannya itu dengan sampai hari ini terkenal yang namanya V8 Supercar Racing. Karena untuk mengakomodir mobil-mobil yang V8. Karena zaman dulu nggak bisa ngelawan tuh mobil. Makanya di situ gue ngeliat, wah Jepang ini segala sesuatunya termasuk motornya, termasuk mobilnya itu advance banget lah. Oke, dan Eropa itu kan baru di tahun 2000-an gitu ya mulai catching up dengan mobil-mobil Jepang. Dan kebetulan gue emang sukanya 90s car, 90s bike gitu. Betul. Nah, jadi kan kelihatan nih Mas nih, yang dimana Mobile Ekanika 90s nih. Tapi kalau ngomongin masalah kendaraan, lu tuh lebih into pertamanya ke mobil atau ke motor? Nah, dengan koleksi motor lu juga nggak sedikit nih gitu ya kan? Gue dulu pernah ngomong, gue kalau kelihatannya kalau dibolehin sama bokap gue buat, jadi asal muasalnya gue tuh balap jet ski dulu mas. Balap jet ski? Balap jet ski dulu. Itu karena gue nggak dibolehin balap motor. Oke. Jadi hal yang paling mendekati sama motor saat itu yang kepikiran adalah jet ski. Karena dari gaya bawanya dan lain-lain kan mirip ya sama balap motor. Gue sempat kepikiran, mungkin kalau gue dibolehin balap motor, prestasi gue dibanding balap mobil di hari ini, gue ngerasanya gue akan lebih tinggi di balap motor. Sebenarnya, cuman ya karena nggak ada satupun di keluarga gue yang balap motor, semuanya pada balap mobil, ya akhirnya gue balap mobil aja lah gitu. Yang penting balap dah, yang penting balap. Passion motornya jadi dari situ. Bener. Akhirnya mulai juga collecting motor. Tadinya gue tuh nggak dibolehin punya motor tuh nggak boleh mas. Gue ingat banget SMP kelas 3. Gue sengaja belajar, jarang-jarang ini gue belajar. Gue belajar. Jarang-jarang. Itu mungkin sesuatu yang bisa diedit ya nanti ya. Kan kalau bapak gue lihat nih, anjing nih anak nih nggak pernah belajar nih. Nggak, tapi beneran gue sebelajar itu dulu karena keluar Honda Nova Dash. Ingat nggak lu waktu Honda Nova Dash keluar? Pengen banget gue, wah gimana ya caranya bisa beli Nova Dash. Dan bokap gue tuh kan agak, bukan pelit lah, dia itu efisien terhadap pengeluaran. Jadi kalau sesuatu yang dianggap nggak perlu sama dia nggak dikeluarin tuh. Gue pengen banget. Apa? Semenjak ketemu gue, anaknya kayak gue ya anjing lah. Akhirnya, singkat cerita gue belajar, gue ranking 1 mas di SMP gue, dan SMP gue tuh lumayan sekolah unggulan lah di situ. Ranking 1 tuh gue mas gue. Terus di Balikpapan nih? Di Balikpapan. Oke, Balikpapan mungkin tidak setinggi standar kalian ya, tapi cukup tinggi lah waktu itu. Dan akhirnya gue memberanikan diri bilang, Pap mau beli motor dong? Enggak, langsung. Belum gue ngomong motornya apa. Motornya apa? Belum tuh, belum nyampe situ tuh. Ya. Baru bab pembuka tuh. Pah, beliin aku motor. Enggak, langsung. Wah, itu patah hati tuh gue.
2 bulan gue cuman makan nasi sama KFC doang. Itu makan nasi sama itu, KFC itu mewah juga sih. itu biasa aja ya? Oh sorry. Gue pikir tadinya itu. Ngambeknya makan pakai KFC. Ya nggak apa-apa dong ya. Iya. Kan itu kan bagian dari usaha gue. Benar. Lu jangan merendahkan usaha gue dong. Gue makan, ya pokoknya intinya adalah gue ngambek seadadanya lah. Gue ngambek seadadanya. Akhirnya nggak pernah dibeliin motor mas. Sampai akhirnya menuju ke Australia. Sekolah SMP kelas 3 gue pindah ke Australia. Oh mulai dari SMP? SMP kelas 3 gue pindah ke Australia. Semester 2 gue pindah sana. Wah semakin kelihatan tuh motor-motor yang nggak pernah gue lihat di Indonesia. Iya. Gue nggak ngomong motor baru ya. Kalau ngomong motor baru mungkin di sana ada, pasti di sini kurang lebih ada lah. Cuman motor-motor populasinya lebih jarang mungkin. Iya. Motor-motor yang kayak CBR 1000 gitu ya, terus ZX 636, terus motor-motor yang di zaman gue SMP gue nggak pernah ngeliat itulah. Mungkin kalau sekarang rame ya di jalan raya apa segala. Tapi kan kita zaman SMP, gue SMP lu udah Enggak sama 70 tahun ya? Enggak, saya masih lebih muda daripada Adi. Adi kan saya itu. Akhirnya gue ngeliat tuh mas motor-motor yang nggak pernah gue lihat di sana di Indonesia. Gue jatuh cinta banget sama CBR 250 MC22 4 silinder tahun 94 last production. Iya. 94. Akhirnya gue udah cukup umur waktu itu 17. Gue udah cukup umur, gue kerja di, gue mau minta lagi tuh duit sama bokap gue buat beliin motor. Tapi waktu itu gue bilangnya buat bayar kuliah. Bayar tutor. Ya. Pak nilai aku jelek nih, ini aku harus tutor nih. Iya. Ya udah tutor. Akhirnya gue beliin motor. Beli motornya bisa mas. Maintenance yang nggak bisa. Ya kan motor kayak gini kan agak rewel ya. Maksudnya agak rewel itu, nggak rewel sih, maksudnya ganti oli, ganti filter, ganti ini. Iya. Anak sekolah duit dari mana buat begitu segala. Akhirnya ya gue beli Indomie 1 dus buat gue bisa maintenance motor gue. 1 hari 2 hari nggak apa-apa, seminggu diare gue mas. jadi intinya guys jangan memaksakan sesuatu yang enggak. Jadi ya itulah apa namanya, akhirnya kebeli tuh motor MC22 sebagai motor pertama kali yang gue punya. Itu lama tuh gue pakai mungkin 4 tahun kali ya. 4 tahun gue pakai motor itu apa segala. Ya udah mulai upgrade lah dari situ ke GSX 600, GSX 750. Terakhir itu Harley ada main Harley apa segala gitu. Udah mulai lupa tuh sama yang JDM. Berarti dari situ baru dari pertama kali motor lu si MC22 ini 4 tahun lu pakai, abis itu lu kepincut sama Harley. Gini, sebetulnya kepincut sama Harley itu karena kebanyakan anak-anak Indonesia yang ada di sana itu anak Harley. Oke. Gua pakai CBR, pakai GSX tuh nggak nyambung sendirian gua. Oke. Akhirnya untuk menyamakan supaya sama aja sama yang lainnya. Iya. Akhirnya gue beli Harley. Akhirnya mulai tuh ketinggalan motor-motor yang Jepangan tuh mulai ketinggalan. Jujur hampir nggak pernah gua kepikiran sampai beberapa saat yang lalu gue dapet tawaran buat ngambil RVF 400 ini. Oh iya. Gitu. Dan itu juga tuh pertama kali Mas Glenn nanya. Yes. Lo mau megang motor gua? Wah kalau rezeki nggak boleh ditolak mas. Jujur itu gue nanya adik KZ dulu mas. Dai, kan kalau urusan mobil kan Jarusdi nih. Kalau motor Jariswan bagaimana Dai? Jasa urus Riswan. Iya. Jadi ya udah, dan gue tahu lu baru megang motor lu juga kan. Lu baru megang motor lu juga apa sih? Soalnya gue sebelum beli motor ini gue nyari YouTube dulu RVF 400 Indonesia. Yang paling atas lu emang. Ada lu di atas itu. Karena kemarin gue dapet sebenarnya pertama kali gue megang RVF ini customer gue juga mas. Namanya Mas Adit. Itu gue baru belajar nih karena dia suka sama pertamanya beli SP. Oh, 150. Single arm kan, lihat segala macam. Apa ya mas ya? Terus Yudis punya RVF. Ini lucu juga ya, single arm juga 400 mesinnya V. Yes. Dan populasinya jarang banget nih di Indonesia betul. Mungkin di
banding sama MC28, lebih banyak populasi MC28 dibanding si RVF 400 ini. Belum aja. Betul. Belum aja. Betul. Ini akan nih abis ini. Karena si MC28-nya mulai nggak masuk akal. Udah mulai ke atas masuk akal, iya. Belajar RVF, akhirnya karena ngelihat orang ngebangunin RVF, anjing lucu juga nih motor. Punya kesempatan lah, punya RVF juga. Beli RVF nggak lama. Betul. Lu ngubungin saya RVF. menghubungi. Jadi nih, berarti gue trial lagi-lagi pakai motornya Mas Den nih. Mas Den ngomong, pokoknya terserah aja mau dibikin apa, dia bilang gitu. Iya. Pokoknya itu doang tuh ngomong, oke terserah, ya udah deh gitu. Tapi emang selama gue bangun mobil atau bangun motor Mas ya, gue tuh cuman selalu ngasih garisan besarannya aja. Gue tuh nggak pernah, oh ini Mas harus gini banget, harus ini banget, harus ini banget, karena ya gue juga tahu pengetahuan gue terhadap motor itu juga pasti lu jauh lebih banyak yang taunya. Jadi gue cuman garis besarnya aja, kemauan gue. Misalnya yang paling gampang si velg. Kalau lu bilang kan Mas standarnya warnanya harus hitam. Iya, hitam benar. Terus gue cuma mikir kayak kelihatannya kalau putih bersih dah motornya. Dan lagi kita kan konsepnya ngebangun motor yang RVF apalagi Ini kan standar plus ya. Standar plus lah. Jadi gue nggak punya pakem harus standar banget gitu. Itu nggak yang kayak gitu tuh ngebangun yang ini. Jadi sisanya gue bilang, Mas Rizwan silahkan berkarya. Gimana hasilnya saya ngikut aja dah. Jadi deh. Ya kan Mas Glenn cuma ngomong boleh pakai barang aftermarket. Jadi gue dikasih clue-nya gitu doang, boleh pakai barang aftermarket. Tapi velgnya karena memang itu kan udah balik lagi ke preferensi masing-masing ya Mas ya. Yes. Velgnya emang standar hitam nih Mas nih, tapi kalau putih emang seger. Udah gitu banyak banget referensi juga yang velgnya putih. Betul. Memang kalau ngomongin masalah motor 4 tak, nggak takut tuh kena oli samping velgnya putih. Kalau motor 2 tak tuh selalu cemong motornya. Kenapa oli samping muncrat-muncrat ke velg. Kalau 4 tak ini kan nggak ada residu si oli sampingnya. Betul. Jadi pas pakai putih, cakep. Pas jadinya pun, oh iya nih, jauh lebih segar. Gua masih ketinggalan rahang gua tadi jatuh di mana waktu ngeliat motor. Sampai sekarang belum ketemu nih rahang gua. Jadi si Mas Glenn ini jujur belum pernah ngeliat baru ini langsung ya? Baru ini. Selama ini lu cuma teasing pakai foto doang kan? Terus yang anehnya dikirimnya nggak ada yang HD. Kirim yang biasa semua. Gua kan mau minta tolong, Mas kirim yang HD boleh kali. Kan ada nggak enak ya. Ya udahlah terima ya dulu. Keren lagi. Tapi pas gue lihat aslinya, memang ternyata selamat ya Mas. Makasih loh Mas, makasih loh. Ini gara-gara kepercayaan dari Mas Glenn. Anda cukup hebat ya rupanya. Jadi karena dibantu juga sama ya bengkel juga. Yes, thank you banget. Gue kemarin ngomong memang karena nih salah satu customer yang Mas Glenn, customer gue semuanya spesial. Kalau Mas Glenn ini kemarin pakai telur. Iya, karena gue pikir lo udah lebih advance. Karena kalau ngeliat koleksi Mas Glenn yang sebelum ini, gue udah ngeliatnya yang kayak ini sih gue mesti bener-bener nih. Nggak, gitu. lu ngeliat gue tuh ngeliat Adik KZ sih sebenarnya. Karena kan gue coba bro. Gue takutnya lu agak bisa membedakan tuh agak salah nih. Adik KZ sama-sama Tambun Mas. Sama-sama Tambun. Cuman bedanya satu lahir di Tiongkok, satu lahir di Tanah Jawa. Nah, perbedaannya itu doang. Kalau kemarin kan ini motor gue nih Mas nih, ada MC21, MC28, namanya NX5. Kalau gue bilang, kesannya kayak gue sombong banget ya? Enggak, ini sih udah hatam nih, gue bilang. Nah, kan gue... Tolong jangan dibuat seperti itu ya perspektifnya ya. Tolong diedit ya barusan ya. Gue kan ngomong gini, ini standarnya berarti ke arah sini kan. Nah, kalau untuk orang yang masih belum sedalam itu, gue masih bisa yang kayak, oh ini gini ya Mas ya. Nah, karena udah preferensinya udah ke situ, gue ngomong yang kayak gini. Ini berarti bikinnya, makanya kan gue cuma nanya, Mas, kalau lo motor tuh apanya sih Mas yang menurut lo jadi salah satu pertama kali lo ngeliat motor dari situ? Yang pertama kali lo ngomong kokpit kan? Kokpit. Dia Mas Glenn selalu ngomong kalau gue videoin motornya nih, Mas itu kokpitnya masih lumayan ya Mas ya. Selalu itu ya gituin kan. Nanti kalau ditacap lagi kokpitnya jadi lebih bagus. Oke. Berarti kokpit karena bener juga karena Mas Glenn ngeliat ngomong kalau lo naik motor yang pertama kali lo lihat itu adalah kursi kokpitnya. Betul. Sama kayak bangun mobil Mas. Gua nggak pernah terlalu mempermasalahkan keadaan eksterior. Eksterior tuh gampang banget dikerjainnya. Tapi kalau perintilan kokpit dalam interior, wah tuh susah dan mahal banget kan. Iya. Jadi gue kalau misalnya dapat mobil biasanya yang pertama kali gue lihat tuh interiornya masih bisa kepungut apa enggak? Benar sih, karena kalau itu udah yang paling susah banget restorasinya. Ya kayak misalnya kita cerita kisi-kisi AC aja, bener. Aduh males banget dah. Udah mulai patah. Center console, dashboard retak-retak. Ah udah deh, nggak usah deh. Daripada dan gue tuh males nunggu Mas.
Makanya lu ngerjain motor gue 2 minggu kan ya? 2 minggu. Jadi jujur si RVF ini lama nih. RVF ini lama karena gue pikir tadinya ya udah Mas kerjain aja sampai akhirnya Mas Glenn sempat ngomong sama gue. Cerita si MC22 ini juga lucu. Mas, kalau ada sih MC22, gue pengen banget. Iya. Jujur, gue belum pernah tahu MC22 itu apa. Bahkan lu nggak tahu MC22 ya? Nggak tahu. Jadi gue ya taunya kan karena gue main CTNSR Mas ya. Iya, MC21, MC18, MC28, NX5 gitu-gitu tuh. Ya salah satu, jadi patokan gue lah gitu. Iya. MC22 Mas, iya 2,5, 4 silinder. Mulai deh tuh gue nyari. Mungkin ya ini algoritma dari sosial media ya Mas ya, dari karena gue nyari segala macem, gue ngobrol keluar tuh ya. Saat gue ngecek marketplace keluar. Gue kirim langsung ke Mas Glenn ada nih. Ini bukan. Dia ngomong sayangnya 400. Lu tadinya nggak notice kalau itu 2,5 ya kan? Bener. 400 enggak Mas 2,5. 2,5 bener ada. Dan gak usah diceritakan ya bagian situ ya. Legendanya ini motor cuman ada. Saya takutnya bagian tawar-menawarnya diceritakan. Enggak. 1 atau 2 doang, maksimal 2 ada di sini. Maksimal 2 ya? Maksimal cuma ada 2. Betul. Nah ini salah satu tantangan lagi nih buat gue pribadi gitu. Karena Mas Glenn cuma ngomong RVF boleh Mas custom aftermarket. Yang CBR cuma boleh 2. Entah itu HRC atau barangnya original. Iya. Mulailah mencari barang susah tuh ya. Nggak ada barangnya. Gue ngeliat anjir kok barangnya nggak ada ya gitu. Ya taruhlah dari perintilan kecil ya, ngomongin masalah baut, selang rem. Kan konyol kalau selang rem kita beli di luar mesti ngukur ulang. Betul. Semua segala macam. Akhirnya udah datang cari berapa sentimeternya, bracketnya yang bisa dipasang. Karena gue percaya jari Swan tuh selalu bisa Mas. Dan karena kalau gue yang ngerjain masih nggak bisa. Dan Mas kan cuma ngomong gini, Mas itu RVF kan udah lama tuh, kalau yang ini jangan lama ya. Iya, berapa Mas? 2 minggu bisa? Bisa. Ngomong lah. Jangan gitu dong. Adik Azet ngerjain mobilnya dia berapa lama tuh sebelum Elite? 2 bulan. Nah, ya udah. Tuh mobil kan ditendang roboh tadinya. Dia udah. Itu mobil. Apa tuh? Kemampuan sponsor sama kemampuan dia seorang. Kalau itu ya. Aduh. Kita nggak bahas company deh ya sekarang ya deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jadi pas ngomongin itu, makanya gue langsung nanya sama Mas Glenn, si CBR MC22 ini motor pertama gue Mas, segala macam. Jadi standarisasi gue anjir. Ini gue ngomong sama bengkel, gue ngomong sama yang bantuin gue, Mas Hari dari Respro, tim Respro, gue bilang Mas, ini motornya spesial buat orangnya, gue bilang karena punya sentimental value sendiri gitu. Dan ini orangnya nggak ngeliat motornya nih, jadi Mas Glenn cuman gue kasih lihat videonya doang, Mas, ini gini. Ya udah Mas, oke. Pas datang. Kan nggak lama dia ikut kerja di BRM juga ya. Hal-hal yang dilakukan sama Adik Azet dilakukan sama Rizwan saat ini akhir-akhir ini ya. Jadi abis itu soalnya gue kan kita lihat dari video juga Mas, gue juga, dan kebetulan dari luar pulau nih teman-teman motornya. Ngelihat dari video kita ngomong, lu juga ngomong ya paling tacap-tacap dikit ya Mas ya gitu ya kan. Pas datang astagfirullahaladzim gitu. Bener, motornya memang udah di restore, tapi restore-nya ada astagfirullah. Iya, ada gitu juga nih. Wah, ini ternyata mau gua ngangkat teleponnya Mas Rizwan, astagfirullahaladzim. Saya pikir bagus. Terus ngomongnya gini, berarti kalau yang RVF kan dibangun total nih Mas gitu. Ini berarti tacap-tacap aja kali ya gitu. Iya, tapi gini. Bongkarannya Mas semuanya Mas. Oh, bongkarannya Mas semuanya. Udah kerja RVF juga. Bongkarannya Mas. Oh, bongkar semua nih Mas. Dua-duanya nih Mas. Udah bongkar. Nah, mulai itu dari situ tuh gue udah mulai nyari resource-nya nih. Ini kemana nih ya gitu. Gue tuh pengalaman bangun motor Mas ada beberapa lah ya. Nggak banyak-banyak banget, tapi ada beberapa yang hands on. Mulai dari yang Triumph Scrambler 1200 yang gue pasangin supercharge. Itu gue hands on bangun sendiri. Supercharge? Iya, bangun supercharge. Gue bangunnya di garasi gue. Gue beli mesin dyno buat supaya ngerjain motor itu. Oh ya? Segitu niatnya. Itu bangun itu, terus bangun KTM. Gue ngebangun KTM supaya speknya itu sama buat dipakai di World Enduro Racing. Semuanya gue bangun sendiri apa segala. Gak pernah puas gue. Gak pernah puas dari estetikanya. Gue tuh selain
Oke, gue tuh kepengen motor itu kenceng, oke kenceng, bagus dan lain-lain, oke. Tapi kalau dilihat itu nggak enak juga pasti makanya. Sama kayak lah lu punya mobil, bangun mobil dan lain-lain. Lu tahu mobil ini sleeper lah ibaratnya apa segala. Tapi selalu ada ganjelan dikit di lu kalau ngelihat dari luar mobilnya nggak enak dilihat. Pasti ada kayak gitu. Iya. Ketika gue bangun motor-motor ini, gue tahu kapabilitas gue tuh cuma bisa sampai bangun mesin. Gue nggak punya pengalaman sama sekali buat motor jadi begini nih. Wah, gue mendingan dari awal gue angkat tangan aja gitu kalau misalnya dikasih, nih lu bangun motor gue buat kenceng, masih bisa gue. Gue punya tim gue yang buat ngelakuin itu, karena kan gue ada tim balap motor juga kebetulan. Buat ngelakuin itu gue bisa. Tapi kayak MC28 gue aja deh contohnya. Itu motor kenceng banget. Tapi dilihat itu nutnya nggak ketemu, apanya nggak ketemu, terus maksain masuk, kan ganti fork depan pakai upside down. Masuknya aja nggak enak. Gue nggak mau setengah-setengah lagi. Gue nggak mau setengah-setengah lagi bangunnya apa segala. Akhirnya gue bilang, ya gue bangun sama orang yang lebih paham soal itu aja lah gitu daripada gue. Soalnya ujung-ujungnya keluarnya pasti sama mas. Iya. Pasti sama ujung-ujungnya keluarnya juga. Kan bangun motor juga nggak gratis-gratis juga. Mau lu ngerjain sendiri juga nggak gratis-gratis juga kan. Ya ketahuan gue nggak gratis tapi hasilnya bagus. Ya kan ya udahlah gue pastiin ngerjainnya sama orang yang pasti-pasti aja lah gitu. Jadi makanya Mas Ben juga ngomongnya mintanya nut ya mas ya? Yes, karena penting banget mas. Satu kokpit yang jelas karena lu nyetir mobil juga kalau interiornya nggak bagus nggak enak kan pasti. Sama kokpit itu begitu lu duduk, yang pertama kali lu lihat itu pasti depannya duluan. Kalau itu udah ada sarang laba-labanya lah, terus ada debu-debu yang coklat-coklat itu yang kalau aduh tangan lu kotor misalnya, pasti males. Ada tuh mas di Saber itu pas lu udah datang ada. Iya, awal-awal ada tuh ya. Ada. Makanya gue bilang Mas Rizwan yang penting kokpitnya rapi ya, gitu aja udah. Yang sisanya yang belakang gue yakin lu tahu apa yang harus lakuin, gitu aja sih gue. Benar, jadi waktu pas pertama kali project ini mulai, dari bengkelnya pun kan minta arahan nih, Mas ini mau dibikin kayak gimana. Pokoknya Mas Glenn itu bilang, tadinya kan pilihan antara dua teman-teman, antara airbrush atau stiker. Ya kan. Pas kemarin si bangun motor sebelum ini mas, ada Suzuki SX, itu kita bikin negatifnya. Jadi strippingnya kita bikin negatif, habis itu pakai airbrush, yang dimana jadinya flat semua. Gitu. Terus Mas Glenn ngomong kan, aslinya kan stripping, iya asli stripping. Setelah kita browsing ternyata benar, aslinya stripping gitu. Dan kebetulan motor-motor ini memang tidak ada yang orisinil banget di Indonesia, jadi untuk nyari referensinya pun susah. Gitu. Kalau di foto kita nggak bisa pegang ya. Gitu. Kalau di sini ya ada yang udah airbrush, terus juga kadang-kadang motifnya juga lari dari motif aslinya gitu. Kan nggak ada yang ngeluarin striping decalnya, kan nggak ada yang ngeluarin dari Honda juga udah nggak ada kali ya? Udah nggak ada mas, udah nyari-nyari, tapi kemarin kita dapat secara lembarannya tuh fotonya. Oh ternyata lembaran kayak gini strippingnya, bentuknya stripping, makanya langsung ngomong mas, oke, kita bikin stiker. Berarti tetap ditimpa pernis mas, karena supaya lebih awet. Tapi berarti harus berlevel, supaya orang tahu kalau itu stripping. Levelnya nggak boleh terlalu tinggi. Jadi kemarin tuh ngituin stiker tipis, dibantu sama saya dari Race Pro, stikernya tipis tapi dibikin level supaya orang megang tetap ada stikernya tapi nggak terlalu yang kayak tetap harus di itu. Berarti dari Race Pro tuh ya? Iya. Terima kasih Mas Race Pro. Nih 2. Oh gitu. Tadinya mau 4 nih Mas, sampai ada sepatu ya. Ya udah 2 aja dah. Tadi Mas Glenn juga udah nanya, ini gimana cara scalingnya ya? Karena kemarin kita dibantu sama Mas Ari dan tim dari Race Pro, scalingnya semua segala macam dan hasilnya sih luar biasa. Ya, alhamdulillah Mas Glenn puas. Kemarin kita ngomong, Mas, gua nggak mau ini RVF, R-nya di atas, yang bawahnya R-nya agak nekuk, nggak mesti lurus semuanya. Nut body mesti lurus, semua segala macem. Ya, tapi gue yakin nggak kepake sih di motor abis ini. Parkir aja di kamar gue lagi. Di kamar aja. Tapi sejauh ini Mas, sejauh yang tawa-tawa aja lo. sejauh yang lo bangun 2 biji ini, kalau yang lo ngelihat gimana secara overall-nya? Wah, jujur Mas ya, ekspektasi gue nggak setinggi ini sih sebenarnya ya. Gue ya nggak tahu ya apa karena gue nggak pernah ngebangun motor seniat ini sebelumnya. Jadi ketika ngelihat yang kayak gini nih, standarisasi gue udah langsung naik banget gitu. Artinya
setelah ini mudah-mudahan jangan ada lagi deh bangun motor pasti maunya harus begini gitu. Jadi ya Mas Rizwan siap-siap ya? Siap terus kalau itu. Saya kalau kata Adi kita siap aja terus ya. Gue tuh cuman ide Mas. Asli, gue tuh cuman selama ini sama Adi KZ juga ide doang gue. Eksekusinya ya lu sama Adi aja. Gimana ceritanya bisa begitu? Makanya tadi gue bilang, Mas, lu mau nanyain gue di podcast apaan? Orang lu semua yang ngerjain, mau ditanyain apaan soal gue? Tapi kalau Mas Glenn kan tapi tetap ada itunya Mas, tetap ada lu yang ngomong kan. Gue mau nyokopitnya cakep terus dari Nat karena ngomongin masalah Nat itu kan kita susah cuma ya? taunya cuma dari mobil Mas. Betul. Iya dong. Betul. Dan sebenarnya motor ini tuh penting banget karena ini bagiannya terpisah-pisah. Betul. Kalau nggak natnya nggak bener, kita kan ngomongin nat dari gap-gapan body, ngomongin masalah body standar atau body baru, kalau motornya ada body barunya enak. Ini body aftermarket, kita ngomongin masalah salah satu brand gitu ya, tetap akan ada nguletnya, segala macam gitu. Mas, kalau yang ini bodinya aftermarket apa enggak sih? Nah, malah gue nanya lu. Yang mana? Yang Seber? Yang Seber? Seber asli? Asli. Itu juga. Kok gue agak malu ya nanya sama yang Tapi karena kan Magda juga nggak lihat. Lu juga nggak lihat ini kan. ketahuan tolol nih gue ya. Katanya serius, ini body asli? Body asli. Oh, body asli. Body asli teman-teman. Jadi kemarin tuh yang body Ini aftermarket malu yang gua. ini malah karena body ini full Taiga. Taiga Performance Yes. gitu. Dan untungnya juga nih si Taiga Performance ini karena mungkin orang sebelumnya belinya baru Mas. Jadi untuk masalah bracket semua segala macam tuh masih bagus lah ya? bagus semua lah. Kita bisa kalau ngomongin masalah adjustment pasti akan ada. Entah itu dari body, entah itu dari bracketnya. Tapi kalau si CBR ini trikinya saat sudah dibongkar. Oke. Ternyata banyak bracket-bracket yang memang Patah. tidak ada Iya. bagian dalamnya. Jadi tim dari Square tuh gue minta semua bautnya terpasang supaya fittingnya juga enak. Oh, itu dari Square Project tuh? Iya. Terima kasih Square Project. Ini juga mau 4 juga nih. Nggak cukup juga 2 aja. Jadi ngomongin kemarin ternyata bagian-bagian dalamnya ya itu dibikinin. Pokoknya gue nggak pengen Mas Glenn bawa ada getar, ada bunyi. Kan itu kan juga ganggu ya Mas ya? Iya, lumayan. Ganggu tuh. Tapi banyak lah dari Square-nya juga. Anda biasa bawa estilo mesin K ya? Getar tuh. Iya. Anda kebiasaan main estilo Anda kelihatannya. Nggak pakai mounting standar lagi, mountingnya Aspart ya? Iya. Iya. Saya kok tahu mobilnya? Iya. Saya udah mulai, banyak kan saya udah mulai malu nih. Jadi pas kemarin ngomong tuh, pokoknya bracketnya harus ada semua, harus nempel semua. Dan setelah dicerai-berai pun, ternyata pas lagi ngerakitnya kan ya namanya juga... Motor manis jambu lah artinya gitu ya? Betul, Manis motor manis jambu jambu. Kalau ngomongin masalah lengkap Mas, alhamdulillah. Kalau kita mesti nyari perintilannya lagi nih yang esensial mungkin agak susah. Tapi karena Mas Glenn ngomong dari Australia, akhirnya gue prefernya ke sana. Dan gue sempat ngobrol sama orang Australia juga yang memang spesialis di MC22. Oke. Jadi setelah kemarin kebongkar, ada satu bracket Mas nih. Ini bracket mana ya? Foto-foto, kok nggak ada ya? Itu ada urusan gue mesti. Dan untungnya motor ini sih, kalau ngomongin masalah RVF, lebih banyak dibanding MC22. Populasinya lebih banyak ya? Iya, MC22 ini ternyata kalau gue lihat di googling, dari mulai kabel, diagram, itu ada. Diagram kabel itu ada. Saat motornya dibongkar, gue sempat download dari manual booknya Mas. Manual booknya gue download, gue ngeliat semua tuh ada bracket-bracketnya mana segala macam. Itu nuturin satu-satu. Ini sama nggak bentuknya? Oh enggak. Anda ini S3 ya kelihatannya? Karena itu S3 dibantuin. motor. Kalau mulai sendiri sih mulai rontok Mas rambut Mas karena dibantuin aja tuh kemarin tuh. Coba Mas. Akhirnya gue udah nanya belum dibalas, udah ketemu tuh. Akhirnya dia ngomong itu buat bagian tali speedometer gitu. Nah itu tuh udah mulai karena bracketnya udah mulai kan kita powder coat semuanya segala macam, kita vapor bagian-bagian ininya. Iya. Jadi pas udah anjir ini bagian mana ya? Udah gitu ada 2 motor Mas. Memang motor ini tuh kan di Jepangnya sendiri nggak lama Mas. Betul. Lebih lama di Australia sebenarnya. Betul, itu juga lucu tuh. Jadi populasinya banyakan di Australia daripada bener, di... gue ngelihatnya malah referensinya banyaknya di Australia dibanding di Jepangnya. Kalau buka YouTube nih ya, MC22 pasti orang kulit putih Australia. Iya. Yang review, yang apa, bukan orang Jepang. Sedikit banget lah yang Jepang. Benar. Justru kalau RVF banyak banget di Jepang. RVF banyak. ya. Amerika juga MC22 kan nggak keluar Mas.
Oh di Amerika malah nggak keluar? Nggak keluar. Makanya di Iconic itu kan import. Betul. Nggak ada yang aslinya dari sana. Betul. Itu tolong juga tuh karena Iconic Motorbike. Karena ada yang bisa mirip. ngeliat, Iya, ada yang mirip. Gue bisa, Mas Ari juga bisa ngeliat dari, itu kan ada scalingnya Mas ya. Yes, dari untungnya high res fotonya, scaling dari segala macamnya. Tapi ini jujur, ini bangun 2 motor ini, apalagi terlebih si MC22, nol banget pengetahuan gue sama si MC22 ini nol lah. Kalau si RVF gue udah pernah bangun sekali, biarpun tidak setotal ini, tapi gue udah pernah bangun. Jadi gue udah pernah, maksudnya gue udah bayang-bayangannya udah ada nih Mas nih. Nah, MC22 ini nol. Gue sama sekali nggak pernah ngeliat motornya, gue sama sekali nggak pernah tahu ngulik motornya gitu. Ini sih pengalaman baru nih. Luar biasa ya, tapi ya maksudnya punya pengalaman baru lah. Bener, punya dikasih kesempatan sama Mas Glenn nih. Gue yang terima kasih. Ya, lu dikasih kesempatan sama Adik AZ sebenarnya Mas. gue jujur, gue nanya sama dia Mas. Iya. Gue nanya, Dai, ini Mas Glenn ini tipenya gimana? Oh, Tambun, cokin, gitu-gitu ya jawabannya. Tambun, cokin, bacot gitu. Anjing. Nah, bohong anjing, itu bohong tuh. Tuh, itu anjing, bangke. Paling sebulan Mas. Kalau itu gue gak pernah ada masalah kalau itu sejauh ini. Jadi gue ngomong, ini gimana nih? Oke, kalau... Ntar lu gue potong Mas. Sorry banget nih ya. Dai. Mas Adi Siswan nanya sama ke gue. Mas ini kira-kira kemahalan nggak? Mas Adi nggak pernah nanya kemahalan dah. Emang si anjing nih orang. Awal doang. Ini yang bener kerjanya begini nih Dai. Nanya dulu. Iya. Mas Rizwan mau ngirim apa namanya bill. Mas ini kira-kira kemahalan nggak ya? Adi Kazet nggak pernah nanya begini dah sebelumnya. Apaan nih? Kurang ngajar nih Adi. Iya, pengalaman baru nih. Gue kan juga karena kan ini ngebangun motor. Gue jujur Mas, gue nggak tahu basic. Tapi lu sering bangun motor orang? Iya, beberapa kali lah Mas gitu. Jadi memang ada beberapa kayak MC28 kemarin segala macam. Itu yang motor-motor baru kepegang. Kalau yang SP gue udah pernah. Tapi emang kebanyakan gitu. Honda berarti Mas? Iya sih. Alhamdulillah kebanyakan Honda. Kemarin, mobil lu juga kebanyakan Honda ya? Iya kan gitu. Honda katanya mau ngambil anak angkat, lu nggak mau daftar Mas? Iya itu, Honda-nya nggak pernah sponsorin. Honda tolong ya. Mobil, Honda. Honda tolong. Temen saya kasihan udah mulai kurus nih perutnya. Karena kemarin gue ngeliatnya Honda, RVF. Pertama kali ngirim kan RVF. RVF gue udah bayang tuh. Oke mah, ini pakai brand aftermarket. Nah kalau saya bayar ini sih, ini tantangan sih. Karena emang harus pakai barang Honda atau HRC. HRC. Karena kan tadi waktu gue bilang sama Mas Rizwan, Mas pokoknya motor gue tuh nggak pengen ada barang-barang aftermarket lainnya. Gue pengennya keluarnya kayak keluar dari showroom. Betul. Keluar dari showroom yang begitu ya harus begitu deh gitu. Iya. Kalau mau paling ya kayak semacam apa ya wire tuck dikit-dikit gitulah supaya nggak terlalu rame di kokpitnya. Kalau itu ya oke, nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya tiba-tiba ada hell selangnya terus ada Brembo apa segala gitu, gue nggak kepengen gue begitu. Meskipun gue yakin itu akan meningkatkan performa pastinya. Betul. Cuman esensinya bukan itu. Gue tuh kepengen motor yang bener-bener mengingatkan gue sama motor gue pertama kali. Biar bagaimanapun kalau nggak ada motor itu, nggak ada motor-motor yang ini Mas. Iya benar. Literally gue nggak bakal kepikiran punya motor sampai habis, nggak sebanyak itu juga. Nggak sebanyak itu juga, cuman maksudnya. Saya 2,5 lengkap lah. Cuman maksud gue nggak bakal ada tuh Mas motor-motor yang lain. Jadi ini motor punya special place di buat gue itu ada special place-nya banget. Memang bukan motor yang paling mahal, bukan motor yang dibilang spesial banget juga enggak juga. Cuman motor 2,5 Mas, dibanding sama misalnya orang masih bisa bilang kenapa nggak Panigale, atau kenapa nggak MV Agusta, atau nggak CBR 1000. Kenapa lu malah milihnya CBR 250 gitu. Notabene itu motor laki paling kecil di Fireblade Edition lah. Betul. Kenapa milihnya itu ya? Itu lagi itu motor pertama gua, jadi ada sentimental value-nya sendiri buat gua. Gitu sih sebenarnya. Kalau si CBR. Sama si CBR. Kalau si RVF Mas? Ini itu lapar mata Mas ya. Lapar mata. Oh nggak gini. Gua tuh orang yang suka sama sesuatu yang berbeda. Kalau mesinnya RVF ini kan V4 Mas. Betul. Mesinnya V4. CBR sendiri yang 400 kan juga ada. Ya kan, ada juga kan yang CBR 400 ya. Tapi kan dia inline 4. Iya betul. Inline 4. Nah,
Lu lihat deh sekarang di MotoGP yang menang-menang sampai Yamaha aja Bikin per hari lagi ini V. buat mesin V4. Iya benar. Si Honda udah punya mesin V4 dari tahun 90-an berarti Mas. Iya benar. Iya kan udah ada mesin. Sama halnya dengan mobil-mobil JDM ini, kenapa mobilnya yang tua-tua? Karena teknologinya itu lagi gitu yang kalau sekarang dilakukan udah jadi biasa aja karena udah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Betul. Nah, orang banyak yang bilang you always remember the first. Nah, yang pertama kali yang ngeluarin yang begitu itu ya motor-motor ini gitu. Sama aja kan kayak CBR 250, sekarang ada ZX25 yang 4 silinder juga kan? Benar. Pasti teknologinya lebih advance. Betul. Pasti banget Betul. teknologinya lebih advance, udah pakai upside down dan lain-lain apa segala. Motor ini kan teleskopik. Betul. Terus apa spesialnya? Ya itu tadi gue bilang, ini kalau nggak ada motor ini nggak bakal ada motor-motor yang lainnya buat gue pribadi gitu. Jadi ketika lu bangun mobil ini, permintaan gue sama lu, Mas tolong ini diperlakukan sespesial mungkin karena ini induknya lah ibaratnya. Iya. Awal mulanya. Ini awalnya di sini, makanya gue minta yang ini sespesial mungkin lah gitu. Dan gue juga baru tahu kalau motor ini bener-bener HRPM banget dan Yes. terakhir gue ngeliat limitnya tuh 19.000. 19.000. 19.000. Screamer. Iya. Yes. Little Banshee kalau kata orangnya. Iya. Dan motor ini kan kecil ya Mas sebenarnya. Ya lu dudukin aja motornya Iya, kecil. Seat height-nya cuma 730 mili. Kok gue technical banget ya? Nggak apa-apa lah. Motor ini cuma 730 mili tempat duduknya. Jadi ketika lu bawa motor ini, nggak kayak motor ini yang ngebawa lu. Betul. Tenaganya juga pas-pasan aja kan. Betul. Maksudnya bukan yang ngejambak yang gimana-gimana, nggak juga. Biasa-biasa aja. Cuman rasanya ketika lu nikung, ketika lu ngebalap orang, ketika lu lagi cruising, rasanya lu tuh di atas motor. Iya. Nah itu yang juga buat motor Lu ini bisa ngendalin spesial. motornya, bukan motornya yang ngendalin lu Bener. gitu ya Mas ya? Yes. Jadi itu yang buat gua ngerasa motor ini sespesial itu. Tapi kalau dipakai ya teman-teman ya, karena motornya tadi enteng, kecil, tapi esensi RPM tinggi Yes. tuh ya nggak bohong. Lu cruising santai itu RPM bisa 10.000 tuh. Ada satu hal yang gue mau nanya. Panas nggak sih? Kalau kemarin jadi gini, kemarin nih teman-teman datangnya motornya itu sudah pakai extra-van manual. Extra-van manual, jadinya fan-nya kan ketiup terus. Iya. Gue sempat nyobain, aku tadi kan banyak indikator Mas ya. Ada voltmeter, ada temperatur, udah panas air gitu, water temp gitu. Terus yang kata Mas Glenn tadi mau dijadiin orisinil mungkin, kita coba dulu dari si barnya normal apa enggak. Kita coba cek itu dulu, kalau barnya nggak normal itu kita normalin. Gue bingung nih buat naro si termostatnya di berapa suhunya, semua segala macam. Kalau nggak ketiup angin, normal-normal aja Mas panasnya. Iya. Tapi karena ketiup angin terus, si heater itu ketiup ke Panas kaki, juga ya? panas terus gitu. Oh. Tapi kalau gue lagi cruising dengan cara extra fan nggak hidup, normal aja panasnya. Biasa aja. Iya. Normal biasa aja itu normal panas motor besar atau normal panas motor besar. Oh, normal panas motor. Karena si 4 silinder itu. Karena ingatan gue tuh nggak sampai sejauh itu. Gue tuh masih SMA. Oh iya. Kebetulan gue sudah mulai tambun dan tua ya sekarang ya. Jadi gue juga udah mulai lupa sebenarnya. Kalau ngomongin masalah panas Mas, karena kemarin gue ngetesnya, tadinya kan jadi extra fan-nya kan manual Mas. Dan karena lo ngomong pokoknya mau dibikin kayak orisinil, gue harus ngeliat dulu nih, ini normal apa enggak. Dari barnya gue samain sama yang di itunya, oh ternyata normal nih, segitu aja, benar gitu. Barulah gue minta tolong bengkel buat nge-wiringin, buat, karena ini udah jumper-jumperan Mas tadinya. Balikin lagi aja kabelnya pakai termostat gitu. Nah termostatnya juga kalau terlalu rendah takutnya yang tadi kita bahas. Jadi kan sempat ada omongan ya. Kita sempat ada omongan yang kayak Mas dibiarin aja kali ya. Iya manual gitu. Ternyata pas gua ngobrol-ngobrol bisa nih Mas dengan termostat yang 90 derajat tuh. Iya. Oke, kalau gua ngebandingin sama si CBR 600, dia 104 nyala fan-nya, yang berarti harusnya termostat udah nembak duluan tuh Mas sebelum si fan-nya muter, ya dong. Betul. Berarti kalau 90-an kayaknya aman nih untuk 2,5. Jadi gue pikir ya udah aman. Pas kemarin dicoba normal, fan-nya nyalanya normal segala macam, terus jadi clean kan. Yes. Jadi gue sekarang kayaknya nanti kalau emang mau ada tambahan, kita akan tambahin si indikator, tapi yang period korek lah. Yes. Period korek, tapi tetap karena motornya juga
sudah berumur, gue takutnya dari mulai gauge-gauge-nya ada yang error untuk menghindari itunya. Nanti kita tambahin, tapi untuk sekarang gue yakin kalau ini normal, Fine-fine aja. semua Yes. fine-fine aja gitu. Sebenarnya nggak apa-apa mas, maksudnya gini, motor ini kan pasti along the way akan ada penyempurnaan. Ya kalau misalnya nanti suatu saat ada penambahan yang sekiranya untuk bukan estetik ya, Iya. penambahan dari safety factor, gue sih nggak masalah gue. Iya. Karena sebisa mungkin motor ini kapanpun mau dipakai Itu bisa dipakai. Itu yang jadi highlightnya. Iya. Jadi gue juga ngomong sama yang tim yang bantuin gue mas, gue bilang motor ini gue nggak tahu mas Ben mau pakainya sesering apa. Tapi kalau motornya mau dipakai, motornya harus ready. Gue bilang nggak yang kayak Lu undersolding juga ya ternyata ya. Gitu. Kapan dipakainya nggak tahu ya. iya kan kalau gue bilang kan karena gue tahu nih dengan kesibukan lo segala macem. Nggak sibuk Oh, iya. mas. Nggak sibuk. Cuman mageran aja. Gue bilang kalau kayak gini nih motornya harus bisa dipakai kapan aja. Betul. Jadi gue bisa oke, ini pengisiannya bener. Jadi sebelum gue cabut-cabutin mas, itu pengisiannya gue cek dulu. Iya. Kalau pengisiannya bener bagus baru gue cabut gitu loh. Oke. Jadi gue harus ada si meteran tadinya sebelum gue cabut-cabutin tuh. Gue cek dulu nih. Normal mas 14. Pengisian berarti bener dari mulai kiprok, spool, semua Iya. segala macam, aki normal nih semua. Ya udah baru gue cabut. Iya. Gitu. Sip sih. Ya motor sih dalam keadaan yang luar biasa ya sebenarnya ya. Iya. Jadi gue Alhamdulillah cukup sih, Mas. happy sih. Mas kalau kurang nanti pakai nasi mas pizzanya. Ya kasihan banget. Ini kalau diputar ke belakang nih ya teman-teman. Ini kameramennya kelaparan. Makanya gue tawarin pizzanya mau pakai nasi mas. Pakai nasi bener kayak lemper jadinya ya. Nah, itu kan kalau motor, Mas. Yes. Yang dimana ngebahas tentang CR-V dan CBR. Ya. Kurang rasanya kalau kita nggak ngebahas 3 mobil yang ada di belakang sini. Ya mobil-mobil teman-teman gue ini. Temen gue, bukan teman-teman gue. Satu orang ya? Satu orang. Satu orang ya? Satu orang. Yang dimana kalau misalnya nih salah satu mobil ini lagi seliweran di jalan, di foto, terus kan pasti diupload sama manusia purba itu kan ya. Ada teman gue yang mirip sama manusia purba itu kan ya. Thank you. Diupload balik sama dia tuh, di repost tuh ya kan. Terus gue mikir, kok nggak ada nama gue ya? Ini orang taunya bukan mobil gue emang ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi gue ada cerita lucu juga mas. Gue bangun si Triumph yang tadi gue bilang, yang gue bangun itu, terus kan lama tuh motor di Jakarta. Sampai sekarang juga motornya masih di Jakarta. Okay. Satu hari gue pengen ikut San Mori sama anak-anak Triumph dan lain-lain lah di sini apa segala gitu-gitu. Lu masih inget Tigre nggak sih? Tigre itu. Gue riding sama anak-anak Tigre dan lain-lain. Terus ada juga tuh bocil-bocil yang datang apa segala gitu kan. Terus nanya ke gue, Mas pakai motor apa? Dia bilang gitu. Oh ini mas saya pakai motor ini. Jawabannya apa coba? Mas ini motornya Ican lu pinjem ya mas? Wah. Iya mas bener motornya Ican. Berat lagi. Nggak masalahnya waktu pas gue sebelum ditanya itu, gue emang abis nanya sama Ican. Chan nyalain motornya gimana ya? Karena gue juga lupa. Pencetannya itu ada yang harus dipencet 2 kali gitu. Ini cara nyalain motornya gimana ya? Gue juga lupa lagi, makanya gue nanya Ican. Setelah itu gue ditanya tuh sama bocil-bocil, Mas pinjem motornya Ican ya? Iya mas, saya pinjem motornya Ican. Seperti kejadian di mobil ini juga berarti? Banyak, sering. Lagi pakai mobil Adi. Yang kocak kalau misalnya gue lagi bawa, terus difoto. Yang di tag tetap Adi KZ. Iya. Kan gue bingung ya, Adi KZ lahir di Tiongkok apa gimana ya? Kok berubah? Rambutnya Adi KZ mendadak spiky nih. Dari muka gue juga kayaknya belum nyampe. Bos. Oh ini slip. Mantap, mention lo doang. kalau gitu. Ini ya KZ sleeper aja. Iya, dia gitu. pikir wah Adi KZ perawatan nih katanya. Gitu. Nah mas, kalau mobil ini, Yes. kan lo ngomongin dari mulai awal lo posternya dengan JDM gitu. Itu Iya. berarti lo suka sama JDM memang dari dulu? Sebenarnya iya mas, jadi dulu mobil awal-awal gue pas balik ke Indonesia juga gue belinya itu Subaru Spexy yang Hawkeye. Beli itu dulu lama, beli pakai mobil itu tuh lama tuh 2014 ke 2017. Itu gue pakai tiap hari, kerja iya, main iya, apa semuanya pakai mobil itu tuh. Itu mobil dulu udah di stroker Tomei yang 2200 sampai segala. Mobil udah kenceng. Sampai akhirnya gue ngerasa
kok nggak enak ya mobil digini-giniin ya, maksudnya dikenceng-kencengin itu kok nggak enak dipakai harian gitu. Karena mobil itu gue jual. Anehnya abis itu gue malah main mobil-mobil non Japanese. Oke. Gue malah ngambil itu Mustang Eleanor. Mustang Eleanor, pakai itu tuh. Oh, lompatnya jauh juga tuh ya. Agak aneh ya. Lompatnya agak jauh aneh. juga Dari tuh. JDM ke Mustang Eleanor. Pas gue pakai, mobil apaan nih? Kenceng kagak, enak kagak, bau bensin iya. Mobil Laki apa? banget tapi. Iya makanya gue tatoan kan habis itu kan. Gue kalau nyetir mobil itu gue tarik sampai di atas sini. Toretto lahir di Taipei nih. Pakai itu tuh lama, pakai itu apa segala. Sampai akhirnya justru gue dapet mobil R32. Oke. R32 dapet dari temen gue juga pembalap rally. Tapi waktu itu gini, gue tahu gue bakal koleksi mobil. Gue ya yang selama ini banyak lah kayak kita ini yang waktu kecilnya bermimpi punya mobil itu baru sekarang punya uang baru bisa beli kan. Makanya sekarang kayak Estilo naik daun, Vario naik daun karena itu kan mobil impian kita waktu kita masih SD SMP kan sebenarnya kan ngelihat mobil-mobil itu tapi kita nggak punya duit buat belinya. Alhamdulillah along the way dapat rezeki aja lah gitu bisa beli mobil yang kita mau gitu. Akhirnya ke Eleanor tuh. Eleanor make kok nggak nyaman ya? Maksudnya bukan tipikal mobil yang lu pakai harian aja. Gue pernah mas, itu gauge bensinnya rusak. Mobil itu baru sampai ke Balikpapan. Bokap gue nelpon, jemput papa di airport. Wah ini saatnya gue pamer mobil nih, gue bilang. Ini adalah momen yang jarang terjadi. Gue jemput dong bokap gue dengan gaya naik Eleanor. Sampai depan airport, habis bensin mas. Astagfirullahaladzim. Bokap gue bilang, tahu gitu naik Kijang aja ngapain pakai mobil begini. Aduh, gua sama bokap gua duduk di pinggir jalan di atas trotoar mas, nungguin dibantuin sama orang rumah buat ngisiin bensin. Ya Allah, malu banget gua. Tapi akhirnya bokap naik Eleanor juga kan? Naik Eleanor. Untungnya nggak naik mobil yang orang rumah, bawain Kijang dah pulang naik Kijang. Nggak juga, dia tetap naik Eleanor juga. Akhirnya dari Eleanor itu lupa lagi lah sama yang namanya JDM. Berarti lama mas pakai itu? Mungkin salah satu yang paling lama di koleksi gue di Indonesia, salah satunya itu juga paling lama. Abis itu beli 964 Targa. Iya. Ya kan, lu sempat tahu tuh ya yang yang sekarang ada di sahabat kita juga yang lain. Pakai mobil itu lama. Itu gue nyesel belinya. Kenapa mas? Ya dengan setelan JDM nih mas nih. Bisa memutuskan setelannya CRX-7 jadi begini nih. Oke. Lu bisa ngebangun mobil harian belum tentu jadi mobil balap. Maksudnya mobil kontes belum tentu mobil balap. Tapi kebanyakan mobil balap bisa dijadiin mobil kontes. Iya. Yang pertama kali lu lihat nih. Waktu pertama kali mobil gue rusak nih kalau gini caranya atau gimana? Pertama kali gue ngeliat mobil itu, bangsat nyesel lagi gue. Engkel. Oh iya. Engkel. Engkel. Tapi mau pijit pijit ya? Iya. Orang mau pijit kaki buka celana. Ini pijit apa nih?